Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Maluku Utara sepekan Minggu 23 November 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kembali kami ulas untuk Anda dalam program Maluku Utara sepekan. Dan saudara, berikut kita ikuti Maluku Utara sepekan selengkapnya. Kita awal informasi hari ini saudara, pada Senin 17 November 2025 ada informasi tentang apel Hari Kesadaran Nasional di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur. Informasi lainnya, upacara ketertiban dan kedisiplinan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara dilaksanakan pada Senin pagi di halaman depan kantor Bupati Pulau Morotai. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di lapangan upacara kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara Senin pagi. Upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur diikuti oleh pegawai lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dalam upacara tersebut dilakukan juga pembacaan 7 nilai ASN berakhlak dan Panca Prasetya Korpri yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam amanatnya menegaskan, di Hari Kesadaran Nasional ASN harus dapat berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai kegiatan-kegiatan fisik di tahun 2025. Selain itu, Wakil Gubernur juga mengapresiasi peningkatan skor Monitoring Center of Prevention atau MCP, serta Wagub juga mengajak ASN agar memperhatikan kehormatan ASN melalui kualitas kehidupan berkeluarga. Wakil Gubernur juga mengingatkan bahwa Hari Kesadaran Nasional mengingatkan ASN terkait dengan tugas dan fungsi dengan mendahulukan kepentingan berbangsa dan bernegara daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sarbin Sehe berharap bahwa sebagai ASN harus lebih banyak bertindak sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat sehingga berdampak pada birokrasi yang dapat berfungsi dengan baik. Upacara yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Pemda Morotai Muhammad Umar Ali ini dihadiri oleh seluruh pimpinan dan jajaran organisasi perangkat daerah serta ASN di lingkup pemerintah daerah Pulau Morotai. Upacara ketertiban dan kedisiplinan ASN ini dilaksanakan rutin setiap 17 bulan berjalan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau kinerja aparatur sipil negara dan atau pegawai negeri sipil dalam hal menjalankan amanah konstitusi. Sekda Pulau Morotai Muhammad Umar Ali dalam sambutannya mengatakan, upacara 17 bulan berjalan ini bukan sekedar agenda seremonial, tetapi sebagai agenda evaluasi dan komitmen bersama sebagai pelayan publik penggerak pembangunan dan penopang kepercayaan publik. Sehingga ia meminta kepada seluruh ASN untuk serius mendorong program strategis dan pengembangan sektor-sektor unggulan seperti sektor perikanan, sektor pariwisata maupun sektor pertanian, sebagaimana yang sudah menjadi konsentrasi Pemda maupun pemerintah pusat. Di samping itu, Umar Ali meminta keseriusan seluruh pimpinan OPD dan jajaran masing-masing untuk melakukan percepatan kerja secara terukur, efektif dan akuntabel dengan harapan agar meningkatkan progres program untuk periodisasi tahun 2025 dan 2026 mendatang. Saudara, pada Selasa 18 November 2025 kembali dua informasi akan kami ulas untuk Anda, yaitu Gedung Musdalifah Asrama Haji Ternate terbakar sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. Selain itu, Kota Ibadah Haji Provinsi Maluku Utara mengalami perubahan karena adanya kebijakan nasional. Gedung Musdalifah Asrama Transit untuk calon jamaah haji di Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate terbakar pada Selasa pagi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. Musaber Wahid, Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh menguraikan kebakaran berawal dari kamar 204 dan meluas ke seluruh bangunan lantai 2 Gedung Musdalifah. Terdapat 8 kamar berada di lantai 2 hangus terbakar. Namun sebagian barang berharga seperti lemari, kursi, meja, dan beberapa dokumen berhasil diselamatkan. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Naim Syafar mengaku informasi kebakaran diterima oleh pihaknya pukul 10.55 waktu Indonesia Timur. Usai mendapat informasi, pihaknya langsung menggerakkan 4 unit mobil pemadam dan 40 personel menuju lokasi. Untuk sementara penyebab kejadian belum diketahui. Lokasi kebakaran telah dipasang polis lain untuk mengamankan lokasi tempat kejadian
demi kepentingan penyidikan. Dalam apel Hari Kesadaran Nasional Senin pagi, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan kuota ibadah haji untuk Provinsi Maluku Utara mengalami perubahan karena adanya kebijakan nasional. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap dampak yang akan muncul di tengah masyarakat dari kebijakan tersebut. Walaupun sebenarnya pemerintah daerah tidak memiliki tugas dan tanggung jawab secara langsung terkait dengan ibadah haji. Sarbin Sehe menambahkan perubahan kuota haji lebih awal disampaikan meskipun nantinya akan ada sosialisasi. Wakil Gubernur berharap agar keluarga ASN di lingkup pemerintah daerah lebih dini memahami serta mengetahui informasi perubahan kuota haji di Maluku Utara. Pada Rabu 19 November 2025, ada informasi Kepolisian Republik Indonesia termasuk Polda Maluku Utara terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya dengan menghadirkan metode offline dan online dalam pembuatan SKCK bagi masyarakat. Selain itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara terus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan kepemudaan di Provinsi Maluku Utara. Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara melalui Satuan Lalu Lintas Polantas menyampaikan proses pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dapat dilakukan dengan dua metode, yakni secara offline di kantor kepolisian maupun online melalui layanan resmi Polri. Masyarakat diberikan kemudahan pilihan sesuai kebutuhan. Bagi pemohon yang tidak memiliki banyak waktu atau berada jauh dari kantor polisi, pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui situs layanan SKCK Polri. Sementara itu, layanan offline tetap tersedia bagi warga yang ingin datang langsung untuk melengkapi berkas. Biaya pembuatan SKCK pun hanya Rp30.000. Selain itu, pihak kepolisian juga menegaskan bahwa pengambilan SKCK dapat diwakili, asalkan perwakilan membawa dokumen pendukung seperti surat kuasa dari pemohon dan identitas diri yang sah. Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dalam mengurus SKCK serta mempercepat pelayanan publik di lingkungan kepolisian. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Saifuddin Juba memberikan dukungan terhadap kegiatan kepramukaan di Provinsi Maluku Utara. Komitmen tersebut disampaikan dalam wawancaranya dengan media setelah acara pembukaan kegiatan Training of Trainer Pelatih Pembina Pramuka Maluku Utara tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama Dispora dan Gerakan Pramuka Maluku Utara ini mendapatkan apresiasi dari seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan TOT. Saifuddin juga menyampaikan kerjasama dengan Pramuka dalam kegiatan TOT sebagai bentuk dukungan Dispora untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Saifuddin juga menambahkan bahwa kegiatan TOT akan menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, unggul, dan inovatif dalam bidang kepramukaan. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara Sepekan. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut. Jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut.
Di setiap helai kainnya terukir jejak leluhur, sebuah warisan yang diturunkan dengan cinta dari generasi ke generasi. Batik bukan sekedar kain, ia adalah bahasa visual yang kaya, menyimpan cerita tentang alam, kepercayaan, dan kearifan lokal. Ia hadir dalam setiap momen penting kehidupan, merangkul tradisi, beradaptasi dengan zaman, menyatukan kita dalam identitas yang membanggakan. Warna-warnanya adalah palet kekayaan bumi pertiwi. Motifnya adalah untaian doa dan harapan. Setiap goresan adalah dedikasi dan keahlian yang tak ternilai harganya. Dibuat dengan kesabaran dan ketelitian, batik adalah perwujudan harmoni antara tangan, hati, dan alam. Mari bangga mengenakan warisan budaya bangsa. Lestarikan batik, warisan budaya bangsa. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, guys. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Anda kembali bersama Maluku Utara Sepekan dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, pada Kamis 20 November 2025, ada informasi pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai lewat bagian pelayanan barang dan jasa menggelar pelatihan bimbingan teknis kepada aparatur sipil negara. Dan informasi lainnya, Kepolisian Resort Ternate menggelar operasi Zebra tahun 2025. Abdul Farid Hasan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Provinsi Maluku Utara menjelaskan, kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa merupakan pelatihan bimbingan teknis sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini penting dalam hal meningkatkan SDM bagi ASN di lingkup Pemda Pulau Morotai. Kegiatan bimbingan teknis akan diakhiri dengan ujian kompetensi untuk menentukan peserta yang lolos dan tidak. Ketua Panitia Kegiatan BIMTEK BPBJ, Tovan Tanimbar menuturkan, kegiatan bimbingan teknis ini baru pertama kali dibuat oleh bagian pengadaan barang dan jasa Pemda Morotai. Tovan mengaku kegiatan ini tentunya sangatlah penting dibuat dengan tujuan meningkatkan SDM ASN di lingkup Pemda Morotai guna meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam hal menjadi penggerak program-program tertentu yang berkaitan. Kegiatan BIMTEK digelar di Aula Gedung Lantai 2 Kantor Bupati Pemda Pulau Morotai pada Senin pagi, diikuti oleh ASN di lingkup Pemda Pulau Morotai. Operasi yang telah dilakukan sejak 17 November 2025 dipastikan akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Ternate.
Komitmen ini disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Lalu Lintas AKP Farha pada Selasa kemarin. Kepala Satuan Lalu Lintas AKP Farha menjelaskan, tujuan dalam operasi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas, bukan karena takut terhadap petugas melainkan karena demi keselamatan. Selain itu, penegakan hukum merupakan langkah terakhir dalam operasi, sedangkan keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Ia menambahkan operasi Zebra dilaksanakan di seluruh wilayah kota Ternate, mulai dari Ternate Utara hingga Ternate Selatan. Sasaran operasi Zebra 2025 adalah pengendara tanpa sabuk keselamatan, melawan arus lalu lintas, melakukan parkir liar, pengendara di bawah usia, penggunaan telepon saat berkendara, balap liar, pelanggaran batas kecelakaan, serta berkendara di bawah pengaruh alkohol. Sementara itu pada Jumat 21 November 2025, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Galala Sofifi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selain itu, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbini Sehe menekankan pentingnya pemerataan layanan publik seperti layanan publik keimigrasian dan pemasyarakatan di wilayah terluar seperti Taliabu, Morotai, dan Halmahera Selatan. Jelang akhir tahun 2025, harga kebutuhan pokok seperti bawang, rica, dan lemon mengalami kenaikan harga. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga rica dan cabai merah naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu untuk lemon yang sebelumnya dijual Rp15.000 per kilogram, kini menyentuh angka Rp20.000. Kenaikan juga terjadi pada harga bawang yang dijual Rp55.000 per kilogram. Sementara tomat berada di kisaran harga normal Rp10.000 per kilogram karena masih dalam masa panen. Yolan juga mengungkapkan bahwa jumlah pembeli cenderung stabil, tetapi banyak yang merasa resah dan mengeluh dengan adanya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbini Sehe menekankan pentingnya pemerataan pelayanan publik di wilayah Maluku Utara, khususnya layanan keimigrasian dan pemasyarakatan. Hal itu disampaikan dalam acara tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1 tahun 2025 yang digelar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Ternate pada Rabu 19 November 2025. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sarbini Sehe menyampaikan bahwa kondisi geografis Maluku Utara mengharuskan pemerintah terus menghadirkan inovasi pelayanan, terutama bagi masyarakat di wilayah terluar seperti Taliabu, Morotai, dan Halmahera Selatan. Wakil Gubernur berharap pelayanan imigrasi dapat diperluas, penambahan kantor dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah penting untuk menjangkau seluruh masyarakat Maluku Utara. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbini Sehe turut menyampaikan apresiasi kepada Kakanwil IMIPAS serta jajaran atas terjalin kerjasama. Ia menambahkan kolaborasi antar sektor dapat terus diperkuat terutama dalam mendukung pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkualitas di daerah. Saudara, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara sepekan. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan.
petani cerdas, rakyat sejahtera. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut. Jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Di setiap helai kainnya terukir jejak leluhur. Sebuah warisan yang diturunkan dengan cinta dari generasi ke generasi. Batik bukan sekedar kain. Ia adalah bahasa visual yang kaya, menyimpan cerita tentang alam, kepercayaan, dan kearifan lokal. Ia hadir dalam setiap momen penting kehidupan, merangkul tradisi, beradaptasi dengan zaman, menyatukan kita dalam identitas yang membanggakan. Warna-warnanya adalah palet kekayaan bumi pertiwi. Motifnya adalah untayan doa dan harapan. Setiap goresan adalah dedikasi dan keahlian yang tak ternilai harganya. Dibuat dengan kesabaran dan ketelitian, batik adalah perwujudan harmoni antara tangan, hati, dan alam. Mari bangga mengenakan warisan budaya bangsa. Lestarikan batik, warisan budaya bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut informasi selengkapnya. Saudara, pada Sabtu 22 November 2025, ada informasi 466 prajurit TNI Angkatan Darat asal Maluku Utara telah kembali dan siap ditempatkan di 3 daerah di Maluku Utara. Dan informasi lainnya, peristiwa kebakaran kembali gemparkan warga Tobelo. 1 unit rumah tempat tinggal karyawan Hotel Zafira House ludes di Lahap Cijago Merah. Prajurit TNI Angkatan Darat dari Korem 152 Baabula tiba di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate dengan menggunakan KRI Teluk Enden 517 pada Sabtu pagi 22 November 2025. Prajurit yang bertugas nantinya akan ditempatkan di 3 daerah di Maluku Utara, di antaranya Batalion 822 di Kabupaten Pulau Morotai, Batalion 866 Wasile Kabupaten Halmahera Timur di Sofifi, dan Batalion 867 di Kabupaten Halmahera Selatan. Menurut Kasih Pers Korem 152 Baabula Kolonel Afiansyah menjelaskan, kedatangan personil dari TNI Angkatan Darat ini sudah dibekali dengan kemampuan masing-masing setelah mengikuti pendidikan. Menurut Kasih Pers Korem 152 Baabula Kolonel Afiansyah menjelaskan, kedatangan personil dari TNI Angkatan Darat ini sudah dibekali dengan kemampuan masing-masing setelah mengikuti pendidikan di Rindam masing-masing tiap daerah. Saat turun dari kapal, personel ini bukan membawa senjata, melainkan alat-alat pertanian dan disambut hangat keluarga mereka.
untuk membangun negara ini. Prajurit ini akan menjadi ujung tombak dalam membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah di bidang pertanian, perikanan, hingga pembangunan. Berdasarkan pantauan TVRI pada Rabu malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Timur, peristiwa kebakaran satu unit rumah ini terjadi di Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Destrianti Matulende, salah satu petugas pemadam kebakaran Damkar Halmahera Utara, saat diminta keterangan mengatakan peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur saat pihaknya menerima informasi dari petugas Satpol PP dan langsung ke lokasi bersama tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. AKBP Columbus Guduru Kasih Humas Polres Halmahera Utara saat dikonfirmasi TVRI lewat keterangan tertulisnya mengakui pihaknya telah menerima laporan resmi bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggal karyawan Hotel Zafira House dan dalam peristiwa kebakaran ini tidak ada korban jiwa karena saat kejadian awal beberapa karyawan langsung berlari keluar menyelamatkan diri karena panik saat api mulai membesar. Sementara untuk penyebab terjadinya kebakaran itu akibat dari adanya korsleting. Untuk kondisi rumah saat ini ludes terbakar habis dengan kerugian yang ditaksir sekitar puluhan juta rupiah. Saudara, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Senin 24 November 2025 di wilayah Maluku Utara. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara Sepekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk bergabung bersama TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.